Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar teman-teman semua? Saya harap dalam keadaan sehat dan dilancarkan segala urusan. Rekan-rekan mahasiswa, hari ini kita kembali akan belajar tentang estetika humanisme, khususnya tentang bagaimana caranya membuat visi dan misi, baik itu untuk keperluan pribadi maupun untuk organisasi. Nah, kita kemarin sudah mempelajari juga tentang konsep diri yang mana hari ini jelas sangat berkaitan karena materi yang kita buat memang simultan dikaitan dengan antara konsep diri dengan visi misi itu sangat berkorelasi sehingga seluruhnya sebenarnya bisa kita kembangkan dalam kehidupan sehari-hari dan kita juga bisa praktekkan baik secara individu maupun secara organisasi. Nah, saya izin uh, share screen. Oke. Nah, pokok pembahasan kita hari ini yang pertama adalah tentang visi dan misi, kemudian perbedaan visi dan misi, merencanakan visi hidup, konsep makna hidup, tujuan hidup dalam psikologi humanistik, pentingnya menyusun tujuan hidup individu, menentukan tujuan dan makna kehidupan, yang terakhir adalah case study. Nah, ini ada pertanyaan mendasar. Jadi kalau ada lagu mau dibawa kemana hubungan kita, nah, kalau ini lebih ke personal ya, mau dibawa kemana tujuan hidup Anda, tujuan hidup kita semua. Kemudian, sudahkah Anda memiliki visi dan misi dalam menjalani kehidupan ini? Ini sebenarnya pertanyaan yang sangat reflektif, yang kemudian hmm, saya nggak begitu yakin ya setiap orang itu bisa menjawab pertanyaan seperti ini. Karena ya memang ini perlu dipelajari dan perlu dirasakan secara mendalam. Kemudian untuk melihat apa yang mau kita capai dalam 5, mungkin 10, atau bahkan di masa yang akan mendatang sekitar 20 atau bahkan 30 tahun lagi. Nah, pengertiannya, visi itu seperti gambaran atau mimpi, penglihatan, pandangan, sesuatu yang bisa dilihat intinya di masa yang akan mendatang. Nah, visi ini mengandung gagasan apa yang akan terjadi, yang dirumuskan di masa sekarang, tetapi berorientasi pada pencapaian masa depan. Dalam konteks organisasi, visi ini merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita atau impian sebuah organisasi atau perusahaan ya, yang ingin dicapai di masa depan. Atau bisa dibilang bahwa visi merupakan pernyataan want to be dari organisasi atau perusahaan. Visi juga merupakan hal yang sangat krusial bagi perusahaan untuk menjamin kelestarian dan kesuksesan jangka panjang. Ya, baik secara individu maupun secara organisasi, jelas yang dituntut dalam sebuah penyusunan sebuah visi adalah capaian apa yang ingin diraih di masa mendatang, baik jangka pendek maupun jangka menengah, bahkan jangka panjang. Nah, visi itu jelas ya, tadi saya bilang bahwa visi itu orientasinya di masa depan dan menjelaskan di mana individu maupun organisasi ingin ditempatkan dalam waktu 5, 10, 15, bahkan 20 tahun. Visi organisasi biasanya diungkapkan melalui satu baris pernyataan visi yang sifatnya itu sederhana. Nah, karakteristiknya yang pertama itu dapat dibayangkan, imaginable, yang kemudian itu menarik, desirable,
realistis dan dapat dicapai, visible, kemudian jelas, fokus ya, aspiratif dan adaptif, fleksibel. Yang terakhir adalah mudah dipahami, atau communicable. Nah, sedangkan misi, pengertiannya adalah misi itu turunan tahap proses operasional sebuah visi. Jadi misi ini berisi tentang penjelasan apa yang ingin dicapai dan apa tujuan mendasar yang menjadi ruang lingkup kegiatan organisasi atau lembaga. Dengan kata lain, misi dalam sebuah visi itu lebih kepada konsep yang sifatnya itu uh, operasional ya. Seperti uh, jika Anda ingin menjadi seorang pebisnis, maka apa yang harus Anda lakukan? Nah, misi itu mengarah seperti itu. Nah, pengertiannya dalam konteks organisasi, misi itu pernyataan yang dibentuk untuk memperjelas kewajiban dan sasaran yang dapat diukur oleh sebuah organisasi. Pernyataan misi dibuat untuk menjadi panduan bagi karyawan dan pemimpin organisasi serta membantu mengukur apakah perencanaan strategis telah sejalan dengan tujuan keseluruhan organisasi tersebut. Pernyataan misi juga membantu organisasi mendeskripsikan sasaran perusahaan sekarang dan di masa depan. Jika perusahaan mengalami perubahan atau pergeseran bisnis yang besar, sangat masuk akal untuk merevisi pernyataan tersebut agar selaras dengan nilai dan sasaran perusahaan. Artinya, misi ini memang kalau tadi saya bilang ini kerangkanya lebih uh, operasional, maka um, dalam pengertian yang lebih umum dan kaitannya dengan organisasi, bahwa misi ini harus um, lebih adaptif dan mudah dipahami, serta misi ini bisa menjadi acuan bagi seluruh anggota dalam perusahaan, bahkan dalam atau bagi pemimpin perusahaan itu sendiri. Nah, ini perbedaannya, perbedaan visi dan misi. Kalau visi itu gambaran mental, sesuatu yang ada di masa depan dan sifatnya itu abstrak ya. Nah, sedangkan misi itu lebih kepada how to, bagaimana mewujudkan dari visi yang telah dibuat. Rumusan apa yang secara nyata suatu organisasi akan lakukan untuk menghasilkan impian. Nah, ada beberapa elemen penting dalam menyusun sebuah visi. Yang pertama itu memprediksi masa depan, memberikan gambaran seperti apa yang akan dicapai nantinya. Kemudian keberanian seperti melampaui apa yang Anda pikirkan mustahil dan bisa menjadi kenyataan. Kemudian memotivasi, memperjelas arah organisasi dan mendorong semua orang untuk mencapainya ke konteks organisasi. Purpose driven atau membuat orang-orang yang ada di dalam organisasi merasa mereka bekerja demi tujuan yang lebih besar. Kemudian juga menginspirasi, menggunakan kata-kata yang menginspirasi dan menarik. Dan terakhir adalah menekankan pentingnya kompetensi utama yang dibangun berdasarkan kompetensi inti organisasi. Nah, sedangkan yang harus diperhatikan dalam sebuah misi pada saat penyusunannya adalah misi ini fokus untuk memuaskan konsumen. Artinya bukan hanya untuk di dalam organisasi saja sebagai bagian dari internal, tapi lebih kepada uh, bagaimana caranya misi itu bisa dicapai kemudian
bisa bertujuan untuk memuaskan konsumen yang sehingga secara eksternal itu bisa mendukung jalannya organisasi di dalam sebuah perusahaan. Yang kemudian berdasarkan kompetensi utama, memotivasi dan menginspirasi komitmen stakeholder, realistis atau jangan membuat misi yang terlalu sempit, bahkan terlalu luas ya, kemudian juga jelas dan mudah dimengerti. Um, saya sedikit bisa menggambarkannya. Artinya apa yang menjadi sebuah misi, baik itu pribadi maupun organisasi, begitu pun dengan misi. Misalnya seperti ini. Um, Visi pribadi, kalau kita tahu kita adalah seorang mahasiswa dan kita sama-sama belajar tentang manajemen, maka visi pribadinya adalah menjadi seorang manajer misalnya, atau menjadi ahli manajemen yang berpengaruh dan inovatif, yang kemudian mampu memberdayakan masyarakat melalui uh, edukasi, literasi digital di era global. Nah, kemudian misinya bagaimana caranya untuk menjadi seorang ahli manajemen tersebut adalah yang pertama terus belajar dan mengikuti sertifikasi keahlian, misalnya gitu ya, minimal 1 kali dalam setahun atau setahun sekali. Kemudian membangun jaringan profesional yang suportif dan kolaborasi dengan perusahaan di industri kreatif. Kemudian mendedikasikan waktu sekitar 4 jam dalam seminggu untuk berbagi konten edukasi tentang manajemen, misalnya seperti itu ya. Dan menjaga keseimbangan hidup antara kesehatan fisik, mental, dan produktivitas dalam bekerja. Nah, itu contoh ya, bagaimana seseorang itu ketika dia ingin menjadi seorang ahli, maka ada beberapa tahapan yang harus dia capai untuk uh, mencapai tujuan yang dia inginkan. Dalam artian, uh, kita harus menyusun ketika kita ingin menjadi sesuatu, maka apa yang harus kita lakukan? Kita membuat list atau daftar yang bisa kita uh, lakukan dalam beberapa waktu. Kita mengisi waktu untuk uh, mendekatkan diri bagaimana caranya supaya kita bisa sedikit demi sedikit itu bisa menjadi seorang ahli. Seperti itu misalnya. Nah, ini kaitannya juga ada berkaitan dengan konsep tujuan hidup dalam psikologi. Kenapa kita diarahkan untuk membuat sebuah visi dan misi yang yang tidak lain adalah bahwa ini kaitannya juga dengan kita mau berbuat apa di dalam hidup kita di dalam jangka waktu yang mungkin menengah maupun panjang, yang kemudian apa yang kita lakukan ini memiliki makna dalam hidup kita. Nah, kalau dalam psikologi ini dibahas ya. Jadi tujuan hidup dalam psikologi itu adalah manusia melakukan sesuatu yang mana yang ketika dia melakukan sesuatu tersebut itu memiliki makna dan berarti buat dia. Ya kalau bahasa anak-anak sekarang itu passion ya. Ketika melakukan sesuatu itu uh, orang tersebut itu merasa bergairah dan merasa ya mungkin kalau anak muda bilang ini keren banget, ini gue banget, misalnya seperti itu. Nah ini uh, ada kaitannya dengan uh, hal-hal yang sifat itu psikologis. Nah, makna hidup
itu sesuatu yang dimaksudkan atau diharapkan dalam hidup yang menunjukkan satu istilah atau simbol tertentu dalam hidup. Hal-hal yang memberi arti khusus bagi seseorang apabila berhasil dipenuhi akan menyebabkan kehidupannya dirasakan berarti dan berharga, sehingga akan menimbulkan penghayatan kehidupan. Nah, makna hidup juga ini bagian dari eh, sesuatu yang berlandaskan secara spiritual, baik itu perasaan keagamaan yang matang akan membantu individu memuaskan keinginan atau akan makna ya, dengan mengambil ajaran agama yang diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan. Tapi sebenarnya bukan hanya agama, tapi dalam sudut pandang yang lebih luas. Ketika seseorang itu melakukan sebuah eh, penghayatan, baik itu dari perspektif filsafat, kan, atau ajaran tertentu yang tidak ada kaitan dengan agama, kan, apa yang dilakukan, apa yang dicita-citakan berdasarkan sudut pandang ajaran tertentu itu akan memiliki dan memberikan sentuhan makna yang lebih mendalam. Dan inilah yang sebenarnya diharapkan pada seluruh rekan-rekan mahasiswa yang mempelajari tentang bagaimana seharusnya membuat visi, misi, kemudian kaitan dengan makna hidup, itu bisa menghayati betul dalam 5-10 tahun lagi yang akan datang, apa yang teman-teman kerjakan itu sesuai dengan gairah teman-teman dan kemudian berlandaskan pada sudut pandang ajaran tertentu. Sehingga kalau kita benar-benar menjalankan sesuatu, kemudian ada ajaran yang memang sudah teruji, kita tidak perlu lagi mempertanyakan apakah yang kita lakukan ini benar atau salah. Seperti itu. Dan bisa dibilang juga kalau kita, ya mungkin ada orang berpendapat bahwa ya ini saya dan saya melakukan ini karena memang saya yakin, ya, itu boleh, tapi jangan sampai hal itu menjadi impulsif dan bahkan merugikan orang lain karena tidak ada pattern atau pola yang diajarkan oleh um, ajaran tertentu, baik agama maupun aliran-aliran yang memang uh, jelas-jelas mengajarkan kebaikan. Ada juga the purposes in life, jadi makna hidup adalah yang hal-hal yang dianggap sangat penting dan berharga serta memberikan nilai khusus bagi seseorang sehingga layak dijadikan sebagai tujuan dalam kehidupan. Makna adalah sesuatu yang dirasakan benar, berharga, dan didambakan serta memberikan nilai khusus bagi seseorang dan layak dijadikan tujuan hidup. Makna hidup itu benar-benar ada dalam kehidupan ini, walaupun dalam kenyataannya tidak selalu terungkap jelas, tetapi tersirat dan tersembunyi di dalam. Nah, konsep makna hidup itu ada beberapa sebenarnya. Uh, yang pertama itu creative values atau nilai kreatif, sesuatu yang kita rasa itu mengandung cita rasa di dalamnya. Kemudian experiential values, nilai-nilai penghayatan yang memang ketika kita melakukan uh, sesuatu dan kemudian kita merasa nyaman untuk melakukannya dan itu dilakukan secara berulang-ulang, maka terjadi sebuah penghayatan. Yang terakhir adalah attitudinal values yang tidak lain adalah ketika kita melakukan sesuatu dan sesuai dengan apa yang kita anggap itu bermakna, maka setiap kita melakukan sesuatu itu memiliki uh, nilai-nilai yang memang kita bisa rasakan secara pribadi. Dan itulah makanya kenapa dalam konsep makna hidup, ketiga hal ini memang harus dimiliki ketika kita menjalankan sesuatu yang penuh makna. Nah, ada beberapa uh, tujuan hidup menurut
menurut psikologi humanistik, yang pertama itu memenuhi fisiologis, kemudian rasa aman, rasa kasih sayang, harga diri, ya kan, kebutuhan harga diri, kemudian jati diri dan apa adanya itu terakhir adalah empati. Artinya ini kalau kita kaitkan dengan materi yang sebelumnya, yang mana oh, Abraham Maslow pernah sampaikan tentang piramida eh, kebutuhan hidup manusia itu, bagaimana seseorang itu bisa menjadi pribadi yang aktual karena dia telah membuat sebuah visi yang jelas, kemudian dengan misi yang kemudian sangat teratur. Orang itu bisa menjadi orang yang sangat bijak dengan tujuan hidup yang sangat humanis itu kalau beberapa kebutuhannya itu bisa terpenuhi, dan kemudian ketika kebutuhan itu telah terpenuhi, maka jati diri dan apa adanya itu, kemudian bisa berempati itu mungkin saja bisa terjadi. Bahkan bisa dipastikan bisa terjadi. Nah, em, kemudian cara mencapai tujuan hidup. Dan ini sebenarnya lebih ke apa ya, pribadi dari kita semua. Ketika kita membuat sebuah atau ingin mencapai sebuah tujuan hidup. Yang pertama itu ya dari masing-masing kita ini membuat rencana hidup secara bertahap. Kemudian bagaimana kita membuat rencana itu tidak dalam kondisi menggebu-gebu secara ambisius, karena ambisius dan menggebu-gebu ini erat kaitannya dengan hal-hal itu yang sifat sangat emosional ya, sehingga ketika vibes-nya turun itu maka ada kemungkinan orang itu akan tidak melakukannya lagi meskipun listnya sudah sangat detail dan panjang. Kemudian ketika kita membuat sebuah capaian dan tujuan hidup itu, eh, bagaimana cara supaya kita menghargai diri sendiri dulu, tidak untuk berusaha menonjolkan terhadap orang lain, yang notabene kalau saya bilang kemarin itu bagian dari cara untuk penghambaan kita terhadap orang lain. Ya, di hati tetap ke diri sendiri. Bagaimana cara supaya kita apa yang kita ingin capai itu merasa diri itu sangat berharga. Kemudian belajar dari masa lalu, ya ini ada kaitan dengan hal-hal sifat itu eksponensial, tidak berlebihan dan realistis, jelas. Kemudian yang terakhir ini menurut saya ini sangat penting ya, bagaimana caranya supaya kita tuh bisa mencari teman yang sesuai atau sesuai dengan caranya circumstance itu sangat mempengaruhi kita. Kita berteman dengan siapa, maka uh, sukses atau tidaknya tujuan hidup yang akan kita capai itu sangat bergantung dari situ. Kalau seseorang ingin menjadi seorang ahli, kemudian dia circumstance itu hanya terpaku pada orang-orang yang memang sukanya lay down ya, santai-santai, saya rasa agak sulit untuk mencapai tujuannya karena lingkungannya itu tidak mendukung, tidak suportif. Nah, itu aja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran buat kita semua. Dan saya yakin kalau teman-teman benar-benar mempelajari dan kemudian bisa meresapi uh, apa yang kita pelajari hari ini, visi dan misi, itu bisa menjadi sebuah tuntunan dalam hidup teman-teman supaya teman-teman itu bisa hidup semakin terarah dan tahu dalam beberapa tahun mendatang teman-teman ingin menjadi apa. Saya ucapkan terima kasih. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.